Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Fadli Mutakin, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Infrastruktur Pendukung Aplikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Renggara Pratama. Saya di sini sebagai moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar infrastruktur pendukung aplikasi dengan judul Sistem Absensi. Di sini kita membahas tentang perancangan serta implementasi infrastruktur pendukung aplikasi agar aplikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kepada pemaparan materinya, kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini terdapat dua rekan saya. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Trino Arefa. Di sini saya sebagai documentation. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salwa Alia. Di sini saya berperan sebagai documentation. Oke, baik. Dalam pengerjaan ini kita memiliki berbagai peran dibagi-bagi, tetapi dalam pengerjaannya itu kita melakukannya itu barengan melalui via Discord, yang dimana kita saling mengerjakan. Contohnya saya di infrastruktur mengerjain web server dan database. Nah, namun Arepa dan Salwa ini tuh tetap mengikuti dan mereka ngasih masukan juga terkait webnya itu seperti apa dan database-nya apa saja. Begitupun di dokumentasiin. Jadi kita kerjanya saling backup barengan seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya di sini akan memperjelaskan tentang sistem absensi ini. Nah, di sini tuh ada latar belakang. Latar belakang ini akan dijelaskan oleh Salwa. Dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi sistem absensi manual atau konvensional sering menimbulkan masalah seperti kesalahan pencatatan, manipulasi data, serta keterlambatan rekap. Rekap kehadiran. Penerapan aplikasi absensi berbasis digital membutuhkan infrastruktur pendukung yang andal agar sistem dapat berjalan stabil, aman, dan dapat diakses secara real-time. Oleh karena itu, diperlukan arsitektur infrastruktur yang terintegritas untuk mendukung pengelolaan data absensi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, itu ada tujuan. Di sini tuh ada beberapa tujuan. Yang pertama itu menyediakan sistem pengelolaan data absensi yang terpusat dan terintegrasi. Yang kedua itu meningkatkan akurasi dan kecepatan pencatatan absensi. Yang ketiga itu menjamin ketersediaan dan keandalan aplikasi absensi. Yang keempat, meningkatkan keamanan data kehadiran pengguna. Yang terakhir, mendukung pengembangan sistem absensi di masa depan. Lalu selanjutnya ada masalah yang ingin diselesaikan. Sistem absensi manual menimbulkan masalah seperti kesalahan pencatatan, potensi manipulasi data, proses rekap yang lambat, serta tidak terpusatnya pengelolaan data. Selain itu, sistem konvensional belum menjamin keamanan, ketersediaan, dan kemudahan pengembangan sistem absensi di masa depan. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Saatnya di sini ada penjelasan mengenai alasan pemilihan arsitektur, kemudian nanti ada penjelasan tentang diagram, itu akan dijelaskan oleh Arepa. Baik, di sini ada alasan pemilihan arsitektur. Arsitektur infrastruktur terintegrasi dipilih karena mampu menyediakan pengelolaan data absensi secara terpusat, meningkatkan akurasi dan kecepatan pencatatan, menjamin keamanan serta ketersediaan sistem, dan mendukung skalabilitas serta pengembangan aplikasi absensi di masa mendatang. Level project yang kami pilih yaitu ada di level 1-2. Selanjutnya, di sini ada diagram arsitektur sistem absen, yaitu ada admin user mengakses aplikasi melalui web browser. Selanjutnya ada permintaan diproses oleh web server yang terhubung dengan database. Di sisi pengembangan juga ada developer melakukan git push ke GitHub repository yang secara otomatis memicu CI pipeline untuk
proses build dan testing. Hasil pipeline kemudian digunakan untuk mendeploy aplikasi ke deployment server sehingga aplikasi selalu dalam kondisi terbaru dan siap digunakan. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Nah, selanjutnya di sini ada demo implementasi dari web yang sudah kita buat. Oke. Oke, di sini dimulai kita dari awal masuk ke localhost terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari awal. Nah, di sini adalah tampilan web yang telah kita buat. Nah, di sini tuh kita membuat tentang sistem absensi mahasiswa. Yang mana di sini tuh terdapat kita tuh terdapat kelasnya, kemudian mata kuliah apa, dosen pengampunya itu siapa, dan waktu perkuliahannya itu tuh di hari apa dan di jam berapa. Nah, di sini tuh ada statistik kehadiran yang dimana statistik kehadiran ini tuh terdapat total mahasiswa yang ada gitu, total mahasiswa yang dimasukkan di database di sini tuh hanya 8. Oleh karena itu, maka di sini tuh juga ada 8. Nah, kemudian di sini tuh ada keterangan hadir yang dimana kehadiran ini tuh setelah disimpan tuh cuma ada 4 orang, kemudian keterangan izin 0, sakit 1 dan apa. Nah, di sini juga ada keterangan tambah mahasiswa. Nah, di sini kita bisa nambahin. Kita ambil contoh ya. Nah, tadi kita nambahin. Nah, di sini kemudian tadi setelah kita menambahkan di sini langsung muncul ada keterangan yang baru kita tambahkan. Nah, nanti tuh di sini tuh kita nambahin itu nomor urutnya itu tuh sesuai dengan total NIM yang telah kita masukkan. Nah, kemudian di sini juga kita bisa ngisi, contohnya sini hadir. Kemudian bisa di sini kita sakit, izin misal Nah, kita langsung simpan absensi. Nah, nanti kita langsung ke reset untuk si statistik kehadiran ini tuh otomatis ke reset sendiri. Nah, halaman ini tuh kita hanya menampilkan halaman admin saja, yang mana admin itu bisa nambahin mahasiswanya, kemudian bisa ngatur kehadiran dari mahasiswanya siapa. Tambah mahasiswa ini mungkin lebih ke arah ketika ada mahasiswa baru ya. Nah, sekarangnya itu di sini ada pesan tentang database. Nah, itu terdapat beberapa database yang telah kita masukkan. Nah, di sini tuh kita ada absensi. Nah, yang dimana absensi ini tuh terdapat status kehadiran yang mana orang-orang tadi itu. Nah, di sini tuh kita terdapat penempatan tuh kita melakukan status kehadiran sama NIM-nya saja. Nah, kemudian di sini terdapat kelas. Nah, yang dimana maksud kelas di sini tuh ini tuh kelas yang dimana ketika si tergantung mata kuliahnya tersebut. Contohnya kita bisa juga nambahin nanti, contohnya kelasnya tetap di informatika 3 mata kuliahnya, contohnya di praktikum basis data, kemudian dosennya siapa, waktu kuliahnya apa. Nanti kita bisa dimasukkan otomatis yang dimana nanti kita bisa merubah gitu untuk dari webnya juga. Nah, kemudian di sini tuh ada mahasiswa. Nah, mahasiswa ini tuh di sini kita masukkan awal tuh tadi cuma ada berapa saja, itu bisa ditambah-tambahkan, itu bisa menambahkan langsung dari web yang dimana tadi juga kita menambahkan, contohnya tadi kita namain yang Tata ini. Nah, Tata ini juga bisa langsung otomatis terkoneksi gitu ya, otomatis langsung masuk ke database-nya di sini. Di sini tuh ada user. Nah, sebelumnya kita tuh masukin 2 user yang dimana admin itu tuh bisa mengubah, bisa masukin absensi, bisa tambah mahasiswa. Nah, untuk bagian dosen ini tuh hanya absensi saja, namun karena terdapat kendala, ada beberapa kendala di mana kita tidak menggunakannya. Nah, selanjutnya itu di sini kita udah coba buat nampilin yang si CI/CD itu, yang dimana si CI/CD itu udah
si CI/CD itu udah bisa berjalan, udah langsung terkonek gitu. Namun untuk bagian kita mendeploy-nya itu di sini tuh kita masih tetap tidak bisa. Di sini terdapat error, kita gagal untuk nguploadnya. Nah, kemudian di sini tuh kita memakai sistem Apache, web server Apache, karena kita di sini menggunakan dari Laragon, jadi otomatis ini di Apache, web servernya Apache. Paling penjelasannya mengenai tentang tugas besar yang kelompok kami buat itu saja. Mohon maaf gitu apabila terdapat kesalahan, banyak hanya levelnya kita hanya sampai 1 ke 2 karena terdapat beberapa kendala yang dimana kendala tersebut kita banyaknya tuh fokus terhadap UAS terlebih dahulu, jadi kita menanti-nanti untuk pengerjaan tugas besar ini. Makanya untuk pengerjaan ini kita sangat mepet banget waktunya, yang mana kita tidak bisa memaksimalkan waktu. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.